adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali ya Kak Santa bisa berjumpa dengan adik-adik dalam IMPA online. Nah, apa kabarnya adik-adik? Wah, semangat sekali ya. Kak Santa berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dan menyanyikan lagu Anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. 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 Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini, kami mau beribadah. Kiranya Tuhan yang memberkati dan juga memimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Kiranya ibadah kami dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 18 ayat 16-20. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia. Karena hadirat-Mu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidung-Mu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, dan dari orang-orang yang membenciku aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku.
Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya dan buka kitab Kisah Para Rasul, pasal ke-28, ayat 17 sampai 29. Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Roh Kudus dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk begitu banyak berkat-Mu bagi kami. Bahkan saat ini Engkau masih memperkenankan kami untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Amin. Adik-adik dipersilahkan berdiri. Dan kakak akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua yang terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 yang menyatakan, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta, supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar,
dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik PA, silahkan duduk kembali. Adik-adik PA GPIB Immanuel kelas tanggung yang dikasihi Tuhan, siapa di sini yang percaya sama Tuhan Yesus? Pasti kita semua percaya sama Tuhan Yesus ya. Apa sih yang kita peroleh kalau kita percaya sama Tuhan Yesus? Ya, betul. Keselamatan ya adik-adik. Hari ini kita mau belajar dari teladan Paulus yang dengan setia mewartakan berita keselamatan yang merupakan karya terbesar Allah. Kalian semua tahu siapa Paulus ya? Tentang latar belakangnya hingga cerita pertobatannya. Baik, sekilas info kakak beritahu ya adik-adik. Paulus adalah orang Yahudi yang awalnya sangat anti kepada pengikut Kristus, yang kemudian bertobat dan setelahnya menjadi begitu semangat. Kalian semua tahu siapa Paulus ya? Tentang latar belakang hingga cerita pertobatannya kan ya adik-adik? Baik, sekilas info kakak beritahu bahwa Paulus adalah orang Yahudi yang awalnya sangat anti kepada pengikut Kristus, yang kemudian bertobat dan setelahnya menjadi begitu semangat mewartakan berita keselamatan kepada banyak orang. Walau dalam proses yang alami tidak mudah, namun ia tetap semangat untuk mewartakan berita keselamatan yang ada dalam Kristus Yesus. Sudah ingat kan adik-adik? Perikop kita hari ini mau mengingatkan kita tentang kesungguhan Paulus dalam memberitakan berita keselamatan itu. Ia menyadari banyak tantangan yang ia hadapi, bahkan dari kaumnya sendiri, yaitu adanya orang Yahudi yang menolak berita keselamatan yang ia sampaikan. Bahkan ada yang berupaya untuk memenjarakan dia. Ketika di Roma, Paulus menjalani masa tahanan rumah atau tahanan kota loh adik-adik. Meskipun demikian, kondisi tersebut masih memungkinkan ia untuk bisa bertemu dengan banyak orang untuk membahas berita tentang keselamatan itu. Paulus melakukan upaya untuk menjelaskan tentang Yesus Kristus sehingga ia mau bertemu dengan orang Yahudi di Roma, supaya kesalahpahaman tentang pengajaran-pengajarannya bisa diluruskan kembali. Namun mazhab atau pengajaran yang dibawa oleh Paulus ternyata mendapat perlawanan dari beberapa orang dan sudah dimusuhi banyak orang. Ada yang percaya, ada yang tidak. Pengikut Kristus pada waktu itu memang sudah mendapat perlawanan atau penolakan. Paulus mampu memahami hal tersebut, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yesaya. Dalam bacaan kita ada pada ayat 26 tadi adik-adik ya. Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap. Demikian ayat yang tertera tadi di ayat 26. Paulus meyakini adik-adik bahwa genaplah seperti yang dikatakan Yesaya, ada orang yang seperti itu yang tidak akan menolak. Paulus meyakini genaplah seperti yang dikatakan Yesaya bahwa ada orang seperti itu yang akan menolak tentang berita keselamatan. Seperti yang dikatakan dalam bacaan kita di ayat yang ke-27 ya adik-adik. Namun Paulus tidak gentar. Hebatnya lagi, ia memiliki 3 cara dalam menghadapi konflik yang ada pada saat itu. Pertama, Paulus mampu berbicara secara langsung kepada orang yang punya masalah. Dia tidak menghindar dari persoalan yang ada. Ia sendiri menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan dia. Yang kedua, ia mampu melakukan pendekatan secara formal atau resmi untuk meyakinkan, untuk menjelaskan berita yang ia sampaikan.
Suatu cara yang luar biasa loh adik-adik, apalagi dalam situasi yang menekan seperti yang dialami oleh Paulus pada saat itu. Yang ketiga, Paulus berbicara kepada mereka dengan upaya untuk meyakinkan secara terus-menerus. Sampai detik-detik terakhir pun, ia mengutip dan meyakini dari ajaran kitab Yesaya. Ia sangat menguasainya. Dalam prosesnya, ada beberapa orang yang tetap menolak, tetapi Paulus tetap berjuang memberitakan Injil. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada orang yang tetap menolak. Itu adalah hal yang wajar. Dan hal ini memang harus terjadi, bahwa orang Yahudi mengeraskan hati terkait pemberitaan Injil itu, sehingga pemberitaannya menjadi lebih bebas dan luas ke pihak lain yang bukan Yahudi. Terdapat pada ayat yang ke-28 ya adik-adik ya. Seperti Paulus, kita juga tidak dapat memaksa orang lain untuk setuju dengan hal baik yang kita lakukan. Tetapi tetaplah semangat meski dalam prosesnya ada penolakan atau tidak setuju dengan kita. Lakukan saja apa yang baik. Belajar dari teladan Paulus, adik-adik, kita diingatkan untuk tetap memiliki semangat dalam mewartakan berita keselamatan itu. Kalian memang masih kecil dan hidup di masa yang berbeda dengan Paulus. Maka cara memberitakannya juga pastilah berbeda dengan apa yang telah dilakukan Paulus pada masa itu. Kalau dahulu Paulus memberitakan Injil secara langsung, bahkan terkadang dalam prosesnya ada perdebatan, saat ini kalian cukup melakukannya dengan melakukan perbuatan baik saja, yang menggambarkan tentang cinta kasih Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dalam berita keselamatan itu. Yaitu perilaku yang menampilkan cinta kasih lewat karya hidup kalian. Berbuat baiklah kepada semua orang, kasihilah semua orang, beri bantuan dan tunjukkan kepedulian kalian kepada semua orang. Karena kasih Tuhan itu sesungguhnya universal. Artinya, tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang atau menjadi milik orang-orang tertentu saja. Mengapa begitu? Ya, karena Tuhan memang mengasihi seluruh umat manusia yang ada. Ia peduli kepada semua orang. Tuhan mencintai kita dan juga orang lain. Mari adik-adik kita melatih diri untuk dapat melakukan hal yang sama. Dengan mengasihi orang, kita sesungguhnya sudah turut mewartakan berita keselamatan. Karena lewat perilaku kita dapat menyatakan bahwa Tuhan itu mengasihi dan mencintai umat-Nya. Nah, sehubungan besok, kita merayakan Hari Kemerdekaan Negara tercinta kita ini, Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Mari isi kemerdekaan ini dengan perbuatan baik, dengan karya nyata hidupmu mengasihi sesama, dengan menunjukkan kepedulianmu akan keadaan atau penderitaan orang lain, dengan tidak menaruh dendam kepada orang-orang yang berlaku curang ataupun pernah melukai hatimu. Belajar untuk memaafkan orang lain, karena sesungguhnya Tuhan Maha Pemaaf. Belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, penuh semangat, menghormati orang tua dan orang yang dituakan, mengasihi saudara dan teman-teman, karena Tuhan menyukai perbuatan-perbuatan demikian. Isilah hari-hari kemerdekaan dirimu dengan hal-hal yang positif, baik, dan berguna bagi banyak orang secara berani dengan cara yang terhormat, sehingga di dalamnya nama Tuhan dapat dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau telah mengizinkan kami untuk bersekutu walaupun secara online. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami, berkati mereka dimanapun mereka berada, dan juga kami berdoa untuk anak-anak kami, berikanlah mereka kesehatan dan lindungilah mereka dari COVID-19 Tuhan, supaya mereka bisa mendidik kami menjadi anak yang lebih takut akan Tuhan dan rajin beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan.
Berikanlah mereka selalu kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus yang baik, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami saat ini beribadah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga para pelayan, kakak layan, para pendeta kami, dan gereja GPIB Emmanuel Tuhan Yesus. Jauhi dari penyakit Tuhan Yesus, berilah mereka kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami Tuhan Yesus. Dan berkati juga kedua orang tua kami dan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terimalah doa kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati dan bimbing kami dalam pendidikan supaya menjadi anak yang pintar, menyenangkan orang tua, terlebih Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga para guru supaya tetap sehat, semangat dalam mengajarkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami dan juga para pemimpinnya. Berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai pemerintahan terkecil. Berkatilah mereka agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Berkati juga bangsa ini, Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan bangsa ini segera pulih kembali. Bapa di surga, kami masih mau menaikkan doa syafaat kami di ibadah hari raya minggu ini. Kami bersyukur bahwa pemberitaan Injil keselamatan juga sampai kepada kami. Mampukan kami menjadi pewarta berita keselamatan yang daripadamu lewat karya nyata di dalam hidup kami, lewat perbuatan-perbuatan dan tutur kami yang baik, yang dapat kami lakukan yang berkenan kepadamu. Ya Allah yang rahmani, kami mengucap syukur jikalau esok hari negara kami, negara Republik Indonesia, dapat merayakan hari kemerdekaan. Kiranya kasih karunia Tuhan tetap menyertai perjalanan hidup bangsa dan negara kami ini. Tuhan memberkati seluruh rakyat Indonesia, mulai dari Bapak Presiden hingga rakyat terkecil sekalipun, dengan segala peran dan tanggung jawab kami masing-masing. Begitu juga dengan Kota Pekanbaru, kota tempat tinggal kami saat ini, kiranya juga tetap dalam pemeliharaan cinta kasih-Mu, dan berkat-Mu melimpah atas kami semua. Sertai kami dalam menghadapi wabah COVID-19 yang masih belum tuntas ini ya Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, dengar dan kabulkanlah permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Dengar Panggilan Tuhan.
dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Adik-adik, mari kita mengumpulkan persembahan. Untuk adik-adik yang sudah menyiapkan persembahan, boleh adik-adik antarkan melalui papa dan mama langsung ke gereja atau transfer ke rekening gereja. Mari kita menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya Tuhan Yesus, yang di surga kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami. Pakailah untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Untuk menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Lagu ini kita nyanyikan karena kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Negara kita Indonesia pada hari Senin tanggal 17 Agustus. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Baik adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Kak Santa mau mengucapkan terima kasih karena adik-adik sudah mengikuti ibadah ini dengan baik dan tertib. Dan Kak Santa berharap adik-adik selalu bersemangat, bersukacita, dan tetap menjaga kesehatan. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Merdeka! Adik-adik PA kelas tanggung yang dikasihi Tuhan,
kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Isilah hari-hari merdeka dalam hidupmu, lewat karya nyata hidupmu dalam memberitakan karya keselamatan Tuhan, yakni betapa besar kasih dan cinta Tuhan kepada kita seluruh umat manusia. Tetap semangat dan berani melakukan yang baik dengan cara terhormat. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.